Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bahor Barudak Horor. Di sini kita akan menceritakan pengalaman misteri yang ada di Gunung Sagara. Ya, untuk lebih lanjut bagaimana kisahnya dalam pendakian yang penuh dengan misteri, kita perkenalkan dulu. Nama saya James. Narasumber kita dengan siapa, Kak? Omar. Dengan Kang Omar. Oke, Kang, waktu tahun berapa Kang pengalaman mendaki gunung? Itu kalau nggak salah kira-kira tahun 2009. 2009. Karena pada waktu itu memang daerah Gunung Sagara itu belum ada kalau sekarang kan udah pasti jadi tempat wisata rame kan. Ya. Kalau dulu waktu tahun 2009 itu bahkan jalur pendaki juga belum ada. Oh, belum ada trek khusus pendaki gunung ya. Jadi masih kita mencari jejak. Ya, gitu kan ya. Nyari-nyari jalan pelosok-pelosok lah gitu kan. Jadi kan kalau sekarang ini kan udah ada pos 1, pos 2, pos 3. Kalau dulu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi benar-benar masih alami banget ya Kang. Ya, belum terlalu ramai lah. Memang itu kan kalau bangunan dulu mah udah ada, karena memang itu Gunung Sagara, antara Gunung Sagara sama Talaga Bodas itu, terus di sampingnya ada Gunung Karaha. Itu kan memang tadinya ada bekas sejarah perang Belanda dulunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar. Alhamdulillah saya dipanggil oleh Bapak siapa tadi? James. Ya, Kang James. Kang James. Kang James. Tadi nanyain mau tahu gitu kan, mau tahu tentang pengalaman saya waktu masa-masa saya waktu di pesantren, yaitu pendakian ke Gunung Sagara. Jadi gini awalnya, saya kan asli orang Garut. Waktu itu memang saya belum merantau kemana-mana. Memang saya asli orang Garut, terus saya pesantren ceritanya. Dan karena memang dari Gunung Sagara di kampung saya ke Gunung Sagara itu memang nggak terlalu jauh. Pas begitu saya di pesantren, saya punya teman, akhirnya teman saya ngajak piknik. Saya mungkin kita ke Gunung Sagara aja. Gitu. Nah, singkat cerita, kita berangkat tuh. Ya. Berangkat 10 orang. Teman saya 9 sama saya 10 orang. Nah, di awal perjalanan memang saya kan sama teman-teman sempat ngasih tahu, kata saya, ini kalau mau perjalanan ke sana minta tolong kalau mencium ada bau kayak berirang ya, jangan sampai ngomong bau. Terus omongan juga itu jangan asal-asalan gitu. Kita berangkat. Memang dalam perjalanan kita naik ke situ itu gimana ya, ada suatu kejanggalan itu. Belum naik. Jadi terasa yang aneh ya. Kejanggalan itu gimana? Jadi kita itu yang tadinya saatnya nih, hanya namanya naik gunung ya harus kompak kan. Ini malah suruh bawa ini, nggak mau, semua itu nggak mau. Pokoknya udah semrawut lah. Dan akhirnya saya putus, udah bawa masing-masing, jangan pakai ribut. Kalau ribut kayak gini nanti mending nggak jadi kita. Akhirnya saya sama teman-teman saya lanjut naik. Pengalaman saya waktu mau naik ke situ, kan saya udah beberapa kali ke sana. Yang seharusnya perjalanan saya itu kurang lebih 4 jam kalau dari kampung saya nih. Dari kampung saya naik ke gunung itu bahkan nyampe ke Talaga Bodas itu 4 jam lah kurang lebih. Ya, 4 jam. Kita kan berangkat jam 8 tuh.
Harusnya paling telatnya juga jam 12 itu udah nyampe di sana. Dan ternyata pas waktu perjalanan di sana saya menuju pas ke Talaganya, belum bisa garanya tuh, pas ke Talaganya itu saya nyampe kira-kira setengah 4 sore. Ya. Jadi kayak makanya pas saya waktu nyampe di sana, oh ini perjalanan perasaan lama ya, gitu kan. Apa ini? 2 kali lipat ya. Iya. Waktunya. Iya. Kalau di kampus saya kan tadi 4 jam, 4 berarti jam. bedanya berapa jam? Ibaratnya padahal kita ngambil jalur yang sesingkat mungkin, yang ngambil jalur-jalur yang pernah saya lewatin di situ itu paling cepat ya. Paling cepat ya. Paling cepat. Nah, dan itu saya sama teman-teman saya kata saya mau ke Talaga dulu nggak? Apa mau langsung ke Sagara? Udah deh, kita langsung ke Sagara aja dulu, ntar habis turun di Sagara baru turun ke Talaga. Oke. Nah, yang saya jadi gimana ya, heran gitu ya, heran. Pas begitu kita masuk pintu yang seharusnya 2 jalur, kok tiba-tiba jadi ada 5 jalur. Jalur. Ya, memang keadaan waktu itu cuaca memang agak buruk. Terus memang kabut kan di sana memang tebal, kabutnya tebal. Kan ngomong di sana ya. Ya, Jadi mungkin tahu sedikitnya di Gunung Sagara itu memang ada mitosnya. ya, Apa tuh mitosnya, Kang? memang mitos di sana memang dulunya itu menurut cerita-cerita orang tua dulu kan, bahkan turun sampai cicit-cicitnya gitu kan. Itu memang di situ kalau diambil dari zaman kerajaan memang itu banyak partilasan sejarah terhadap semuanya. Jadi memang zaman kerajaan. Nah kesininya itu memang waktu ada penjajahan Belanda, memang orang-orang Belanda di situ mungkinnya di situ, bahkan tawanan pribumi bisa pakai di sana. Bahkan sampai sekarang penjara itu masih ada, bangunan Belanda masih ada. Luar biasa ya, ada sejarah-sejarahnya ya. Sejarah penjajahan. Ya, Oh iya, ada juga. ya pastinya. Kalau kan pintu 5 jalur ya, 2 jalur jadi 5 jalur. Pastinya itu kan, ya itu kan yang tadi kan udah dikasih, jadi yang tadinya 2 jalur kok bisa jadi 5 jalur. Nah, akhirnya saya juga nggak ngomong sama teman-teman saya karena mereka belum pada tahu. Dalam hati saya kok, oh ini banyak jalur. Terus yang lebih aneh lagi, pas saya lihat dari awal jalur sampai ujung jalur itu sama. Kalau kita lewat sana ke sananya sama, lewat yang satu, yang kedua, yang ketiga, tetap ujungnya sama. Nah, setelah itu ya saya nggak banyak ngomong, udah saya ngambil dari kata hati saya, udah ini pasti ujungnya pasti sama juga. Udah saya ngambil jalur tengahnya. Ikutin hati Ya, kan. ikutin Di Kangmat. kata saya, udah ikutin jalur aja. Yang jelas kan emang dalam hati saya juga sempat ngomong, saya kan udah salah 2 kali di sini, masa ya sih nyasar gitu kan. Nah, pas begitu masuk ceritanya, pas begitu masuk ke jalur tengah, kita berjalan di situ. Nah, itu kalau nggak salah sampai nggak tahu kita posisi di mana, di pertengahan hutan atau gimana. Yang jelas cuaca memang udah agak gelap ya, perkiraan jam 5-an sore lah. Mulai Ya, udah mulai gelap ya. karena memang di gunung kan jam 5 sore udah gelap lah istilahnya, cuaca udah mendung kan. Di samping itu kan ada kabut Kan juga. dia udah tutup jalan. Iya, ada kabut juga. Dan itu saya sempat istirahat di situ. Kata teman saya, Mak ini sampainya mau sampai jam berapa? Kok perasaan lama ini perjalanan? Saya jadi aja, karena memang waktu itu saya belum sempat ngomong, kita
sebenarnya udah ada kejadian enggak. Ya takutnya kan ada panik juga. Nah karena memang dari awalnya kita mau nginep di situ kan, ya udah kita lanjut aja, nanti habis kira-kira jam 7-an lah dari saya. Nah di situ itu udah mulai ada firasat yang aneh ya. Biasanya dalam jangka waktu 4 jam sudah sampai 2 kali lipat waktunya. Jam 5 ya, itu jam 5 belum nyampe juga. Itu udah mulai ada yang aneh-aneh nih. Ini ada apa nih? Cuman Kang Oman masih santai, masih belum begitu panik ya. Takutnya nanti yang lain juga ikut panik karena memang sebetulnya ini udah kayaknya salah jalur nih. Lanjut kan. Nah setelah itu saya kan sebagai pribumi, karena saya sering dengerin cerita-cerita dari kakek saya, terus orang-orang tua dulu itu kan tengah-tengah kampung. Memang di jalur Gunung Karang itu ada yang mitosnya memang di sana ada terbang air. Dan kedua, saya juga diceritain sama kakek saya bahwa di ujung di sebelah Gunung Karaha sama Talaga Bodas itu ada yang namanya kawasan. Ya, kawasan itu kayak danau, tapi nggak ada air, cuman kayak lumpur lah. Nah, dulu kata kakek saya tempat itu adalah tempat di mana pembuangan mayat orang yang berbuat pesugihan. Itu kalau ada orang mati dengan kondisi ya orang mati yang memuja setan, itu nggak dikubur Pak, itu langsung dilempar ke sana. Itu dulu kayak gitu. Itu kata kakek saya dulu itu kan pernah bercerita kayak gitu. Pokoknya kalau kamu mau naik ke sana jangan berani ngincer ke area sana. Karena memang itu tadinya tempat pembuangan mayat yang matinya pesugihan. Nggak dikubur, dia langsung dibuang ke sana. Serem juga ya. Yang namanya tempat pembuangan mayat kan, ya udah kebayang lah kayak gimana gitu kan. Apalagi ini mayatnya mayat orang pesugihan. Ya kayak gitulah gitu kan. Horor sekali. Ya jelas. Ya itu sangat menegangkan sekali memang. Waktu itu kira-kira jam 8 kali ya. Jam 8. Karena kan kita waktu break habis maghrib, ngerokok dulu, ngopi dulu, kita makan dulu di sana. Nah, kira-kira jam 8 dikarenakan kita udah mulai capek lah sebenarnya, mau pengen cepet-cepet nyampe tuh ke tempat tujuan, ya kita jalan. Nah, dalam perjalanan kita sempat dibingungkan juga karena saya ngerasa jalur yang dilewati bukan yang itu. Saya udah ngerasa ini pasti kesasar ini. Saya juga nggak nanya terutama sama teman saya itu yang lebih dekat, dan sebut saja lah namanya Pak Ucu ya. Pak Ucu ya memang agak dewasa lah, dan itu bisa diajak ngobrol bareng lah gitu, dan nggak kayak anak-anak yang lain gitu kan. Saya nanya sama Pak Ucu, ini kira-kira kita nyampe nggak sih ke tempat tujuan? Nih, kamu yang ngajak katanya, itu kan, kamu yang tahu kan jalannya. Iya sih, cuman agak ada yang aneh. Udah terasa ya? Iya, agak yang aneh, karena seingat saya jalur bukan sini, nggak lewat sini kan. Nah terus gimana? Kata Bucu, lagi aja Bucu, kita langsung aja jalan. Yang jelas kita mah sampai tujuan, gitu kan. Pokoknya kan yang penting kalau malam ini kita belum sampai tujuan, ya kita istirahat dulu lah. Nanti paling minggu pagi lah gitu kan. Nah pas ngobrol di situ, kita bersepuluh tuh, yang 2 yang ada. Pas saya lihat ke belakang, nanyain teman-teman yang lain, loh
kita sebut aja yang namanya yang berdua itu namanya si Henry sama si Pak. Emang orang itu dari awal mula juga ya dia yang ngomong asal-asalan, mulai ya ngompral ya. dan malah sompral kan berani. Nah kalau ada ini kayaknya udah ajak ngobrol aja gitu kan, itu kan udah itu memang larangan. Kita nggak boleh ngomong sembarangan ya. Kita panik loh, kok si Pakat sama si Andi gak ada, bukannya tadi di belakang loh katanya gitu kan sama Pak Ucu. Iya emang tadi ngikutin kita bareng-bareng. Nah ini bisa nggak ada kayak gimana ini? Jadi saat perjalanan jauh tidak sampai ternyata tidak ingat ya, ternyata ada teman yang tertinggal orang itu. Sedangkan kan waktu itu kan kita nggak tahu perjalanan kita waktu di sana, kita belum tahu udah nyampe apa belum kan, nggak tahu. Sedangkan teman-teman saya udah hilang Pak, gimana nggak panik tuh Pak? Yang lebih saya dipikir itu saya yang bawa, gitu kan? Ya mau nggak mau ya kita rembukan di situ. Udah kita berpencaranya mencari dua orang itu yang hilang. Saya dua. Dari itu kita mencar tuh. Ya nggak tahu kalau cerita teman saya yang 4 itu kan. Berarti dibagi dua, yang Dua. empat ya, bagi dua buat mencari teman yang hilang dua orang itu. Iya, kata saya udah gini aja, kita berdua aja. Kita berempat, saya sama Pak Ucu dah mau nyari si Pak sama si Henry itu. Udah yang berempat Juga sama mencari. ya mencari saya berempat sama Pak Ucu sama yang lainnya 2 orang. Waktu saya mencari teman saya melihat wajah Pak Ucu kayak orang gimana, kayak orang ada yang rusak gitu kan. Kelihatan berbeda lah ya. Saya nanya sama Pak Ucu, ini kok perasaan kamar gitu kan, ada apa? Pak Ucu cuma jawab, nggak apa-apa. Ya udah saya lanjut lagi, udah kita nyari lagi. Yang saya bikin kaget pas begitu saya kan ada kan di sana kan kebanyakan pohon cemara. Pas saya masuk situ saya nggak kaget gitu kan, karena pas saya masuk ke situ ternyata saya ada di jalur kawasan Kawasan yang di dalam itu. iya Ya, pembuangan mayat itu nah, yang pesan dari kakek. iya pesan dari kakek jangan sampai wah saya kesini gitu saya. Ada apa dik? Kata Pak Ucu. Tidak, kata saya kok ini perasaan perjalanan kita muter-muter dulu ya. Ini kayaknya bukan jalur kita yang mau Nusantara. Yang saya ingat, ini bisa saya tahu itu yang namanya kawasan itu adanya di Karaha. Ini bukan di perjalanan jalur Sagara, kata saya. Ini dari Karaha. Dari Karaha. Mulai panik tuh, mana lu katanya. Emang di sini ada apa? Saya nggak bisa cerita kalau di situ, karena yang saya tahu ini dulunya tempat pembuangan mayat yang matinya kesulitan. Jadi orang-orang yang mempunyai setan mati, udah itu nggak dikubur di kampungnya, tapi dilempar ke sana. Bahkan kan cerita-cerita dulu melempar ke sananya juga tengah malam, nggak boleh siang. Kalau ya yang namanya zaman dulu ya, kalau ada lihat orang yang potong mayat yang matinya pesugihan kayak gitu, kalau siang-siang bolong, nah untuk menghilangkan jejak atau ya yang mencegah ada kejadian yang tidak diinginkan sama warga kampung di sana, juga kesepakatannya kedua misalnya. Di situ saya mulai kaget, kok bisa kita mohon dia lewat jalur Sagara, kok bisa masuk ke Karaha? Ini saya yakin di situ ini jalur Gunung Karaha.
Mulai terasanya karena ada sesuatu. Iya. Gimana? Sesuatu gimana? Memang karena waktu kita sampai di Sagara, waktu itu kan saya pernah cerita iseng-iseng kan. Memang waktu saya perjalanan di kawasan itu memang nggak sepenuhnya saya ceritain kan, kita ceritanya langsung kita tembus ke Gunung Balung gitu. Nah ini mau nggak mau saya ceritain nih kejadian waktu di kawasan. Di kawasan pas begitu saya di situ, Pak Ucu seperti bengong melihat saya. Pak Ucu kenapa? Dik, lu tahu nggak kenapa kita bisa sampai sini? Kenapa? Di depan kamu ada yang nunjukin jalan ke sini. Di belakang kita nih ada yang siapa? Kalau dilihat sepintas kayak pakai baju tentara. Jadi dari pertama jalan itu sudah ada yang ngarahin. Ya. Tapi bukan orang. Ya, tapi kan kita nggak sadar juga kan. Tadi zaman siapa namanya kan? Ya, Pak Ucu gitu Pak kan. Ucu itu Ya. dia Diem aja dia. Dia mau ngasih tahu kalau di depan juga ada yang ngasih arah, Ya. kalau di belakang ada yang mendorong. Jadi seolah-olah saya kan yang di depan, seolah saya itu disuruh Ikutin. ya disuruh ke arah sana, kita harus ke sana gitu. Kata Pak Ucu bilang itu yang di belakang katanya ada kayak komplotan giringan tentara zaman dulu Belanda. Terus yang di depan saya juga katanya sampai wah Ini kan nih. ini udah gitu Cuk, saya kan tadi kan dibilang saya jangan sampai ke sini, kita sampai ke sini itu kan kita nggak tahu kita nggak sengaja ke sini. Nah, pengalaman saya berempat di kawasan memang keadaannya mencekam banget karena memang di sana ya tadi kan pembangunan mayat kan Berganti apa namanya? Bergantayangan. ya pastinya itu kan ini kawasan nih ini lingkaran kawasan ini kan ada pohon cemara cuman si kawasan itu memang ada lingkungan kayak semacam ranting-ranting waktu itu kan belum sempat saya ceritain tuh waktu kita ngobrol-ngobrol biasa lah kan belum sempat saya ceritain. Saya ceritain nih kejadian di kawasan itu penghuninya banyak yang saya lihat penghuninya banyak bahkan yang ada di pohon cemara ada sosok kayak perempuan tapi nggak putih ininya nggak bajunya putih. cuman bayangan doang cuman yang kelihatannya bentuk sosok tapi yang lebih jelas saya lihat itu lidahnya begini. Wah, luar biasa itu. Jadi pas saya kesana udah kaget tuh kata saya ada sosok hitam dibilang sosok hitam tapi yang lebih jelas saya lihat itu lidahnya begini. Lidahnya panjang. Bayangin lah yang kan pohon cemara itu kan tinggi kan itu dari tengah pohon cemara lidah itu sampai nyampe tanah sampai mana gitu sampai itu bisa sampai ini gitu kan bocor nanya apa enggak saya enggak apa enggak itu terus ini gimana mau dilanjutin atau enggak masa kita harus berhenti di sini katanya orang sifat saya juga membuat ini ya saya kita balik lagi jangan ikutin jalur ini bahaya kita mutusin tuh nah di situ saya coba gini aja udah kita berdoa ini memang benar-benar udah benar lah gitu kan Berarti pas dari apa yang 8 orang itu tuh itu udah dipecah dua sudah Ya. dua kelompok nanti tempat ngeres itu dijadikan tanda nanti harus berkumpul lagi di sini iya ya
terus Kang Mati sama ada Pak Kaucuk. Ucup dan dua orang yang lain itu mencari gitu ya kan. Jadi tadinya mau beda jalur. Ya akhirnya mau jalur. Ya. Karena nggak enak ada yang lainnya tuh yang mana gitu, karena kita udah sepakat nih nanti kumpulnya di sini lagi nih, dikasih tanda nggak itu Kang? Ya kasih tanda. Apa tandanya Kang? Memang kita mengenal barang-barang di situ juga bikin apa? Api. Menurunkan lah. Kasih tanda. Menurunkan. Dia supaya ketinggalan hasil. Oh gitu. Nah, ceritanya waktu saya arah ke saat itu kita berikan tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Nah, waktu kita berdoa Mulainya dari situ ya? iya itu nah, sekarang kita berdoa aja supaya kita ditunjukkan arah jalan yang benar. Sudah tersesat ya itu ya jalan Ya udah namanya di hutan ya udah ya dengar suara burung apa aungkan kan di sana macam-macam terkenalnya kan ada kalau menurut bahasa Sunda mah kalau menurut bahasa Sunda orang sini ya namanya ajak. Ajak itu semacam anjing tapi gede gitu. Gede gitu. Jadi suaranya ya kalau kayak serigala. Ya kayak serigala cuma lebih gede lagi ya. Lebih gede lagi. Karena kalau dengar suara hewan itu memang ada keluarnya sosok yang enggak kasih makan Gitu ya. Dan di situ saya berdoa sama Pak Ucup. Kita mutusin lagi minta tunjukin jalan ke arah mana kita harus menuju gitu kan. Meskipun kita juga udah lelah juga kan, kita nggak nyampe ke sana ya apalah. Yang penting kita tahu arah jalan yang benar gitu kan. Di situ Pak Ucup melihat ada orang yang bawa. Kita juga nggak tahu. Siapa tuh? Nggak tahu siapa itu ada yang bawa. Setelah itu ingat ya berdoa ada petunjuk. Ya. Petunjuknya cahaya. Iya cahaya. Jadi kayak orang bawa. Kata Pak Ucup itu ada orang tuh bawa. Yang dilihat Pak Ucupnya orang bawa. Kalau saya lihat obrolannya orang. Iya. Ya, seperti Betul. ini. Cuman saya lihat ke sana memang nggak panik apa karena memang saya yakin itu petunjuk buat saya gitu kan. Udah Pak Ucup ikutin aja tuh. Cahaya Nah itu. pokoknya ikutin orang yang bawa obor gitu kan, ikutin. Dalam perjalanan saya ngikutin orang bawa obor itu kan, begitu obornya padam, nah si Pak sama si Hendrik digeletak sih. Ketemu. Jadi setelah berdoa ya sudah pasrah itu Ya, pasrah. berharap menemukan petunjuk. Akhirnya ada juga petunjuk cahaya. Kemudian cahaya kita ikuti di cahayanya ada. Ternyata itu petunjuk ngasih tahu ya. Ya ngasih tahu mungkin Teman yang hilang dua orang itu. Ya. Yang apa sepakat dengan si Hendrik tuh. Henry. Ya ternyata dua teman saya itu udah tergeletak. Jadi keadaan pingsan lah kesana. Tergeletak. Kata saya, Ucup ini si Henry sama si Pak. Oh iya, ini kenapa bisa jadi begini? Ya nggak tahu kata saya orang kita barengan tadi. Terus memang kita tadi lewat dari situ emang dari situ. Karena kan kita nggak bawa minyak angin kan, mau bangunin juga susah. Kebetulan saya kan bawa basan geliga tuh. Pakai basan geliga saya tuh banguninnya pusat-pusat. Kayaknya dalam jangka 10 menitan mereka bangun. Nih, lu kan tadi udah bilang kita harus bareng-bareng yang bisa. Karena kan ini di dalam hutan bukan di kota gitu kan. Memang ada apa gitu. Saya tanya teman berdua waktu pas dia sadar saya tanya mereka belum bisa menjawab karena mungkin mereka masih panik kali nggak tahu dia lihat apa atau nyenggol apa gitu kan kita nggak tahu. Nah, akhirnya kita bawa dan alhamdulillah teman saya yang tadi nyari itu udah ada di tempat. Berarti itu sesuai sama apa namanya titik
yang ya titik yang kita ditandai tanda itu. akhirnya ketemu di sana. Dikarenakan tenaga udah capek lah begitu, kira-kira jam 11 malam, karena memang dalam perjalanan pencarian lama minggu sekali. Yang berapa itu ketemu Jam 11 malam. Dan untungnya saya bersyukurnya di situ, untungnya mereka yang dua ini ketemu gitu. Kalau nggak ketemu ya gimana jadinya lah gitu. Nah kita mau break di situ karena emang udah capek sampai maki-maki si anak gua itu. Tiba-tiba pasti kalau lagi ngobrol kan biasa lagi ngopi, yang teman saya lupa ada yang kesurupan. Yang 4. Iya, yang 4 tadi yang ikutan nyari itu bukan yang sama saya, yang 4 itu kesurupan, namanya si Asep. Karena memang orangnya pendiam dia, orangnya pendiam, jadi dia mah begitu ngikut aja lah. Ini mau gitu ikut aja, nggak tahu. Banyak komentar lah Ya, komentar dia mah. Saya lihat dia diem aja gitu. Dan diajak ngobrol juga gak ngomong-ngomong, disuruh ngopi juga yang biasanya ngopi paling sebut lah bahasa Sunda gitu kan. Itu tiba-tiba dia diem aja. Selang beberapa menit ya matanya ngelihat ke atas. Kalau mulai ini ya, Ya begini nih matanya ngelihat ke atas. mulai tambahan. Jadi kayak orang ngelihat sesuatu gitu kan, panik gitu kan. Nah udah habis ngeliat ke atas, dia langsung gemetar tuh, langsung ngamuk di situ. Langsung kan? Ya langsung ngamuk. Ya kayak orang ya kesurupan lah gitu kan. Yang saya dengar itu suaranya bukan suara si Asep, tapi suara nenek-nenek. Suara nenek-nenek ngomongnya si nenek ini gini. Mereka melewatkan dia, kenal ulah sebalik tatayo, yang aju lah balik ngomong sobat, yang aju nama hijau air, yang ayam bijak. Itu makanya itu cina batu orang tidak makan buah, cina mudah kata apa yang digusung. Itu kalau bahasa dia, ngerti nggak? Ngerti. Istilahnya kan. Jadi kita mendaki, kita kan nggak tahu ya. Iya. Keinjak lah. Iya, kita kan saya sendiri itu bilangnya mungkin dia bilangnya jangan asal injak aja gitu, kan ngelewat permisi dulu gitu kan. Terus omongan juga harus dijaga. Dan akhirnya kan mereka juga ngerasain akibatnya gitu kan. Udah gitu kita minta karena memang percaya kan saya di situ memang yang namanya hutan kan pasti banyak lah makhluk-makhluk yang nggak kelihatan gitu kan. Nah, kita kita minta maaf sama nenek itu, terus sekalian tuh saya minta petunjuk sama si nenek. Ya, Nek, kalau memang nenek mau nyelamatin kita kan udah minta maaf. Tolong tunjukin jalan, Nek. Emang siapa kemana? Gitu kan? Kata si nenek itu, emang kamu mau kemana? Mau kemana gitu kan? Saya niatnya belum bisa Nusantara, tapi tiba-tiba masuk ke sini. Salah siap dari Sumatera, jadi disesatkan gitu kan hasilnya. Iya, ini saya minta maaf karena kan kita juga kan nggak tahu apa-apa kan. Tolonglah Nek, kalau memang mau nolong kita, saya kan juga pribumi di sini, kan saya kan gitu. Kan di sini asli ada sini gitu kan. Jadi tolonglah karena saya minta petunjuk buat jalan pulang. Tapi dikasih petunjuk ya? Dikasih sama si nenek itu. Oke, yang lihat video ini ya mungkin penasaran nih setelah siapa tadi namanya kesurupan? Si Asep kesurupan nenek ya, kemudian sudah minta maaf dan dikasih petunjuk ya, masih penasaran selanjutnya ya. Oke,